diberkati? Haleluya. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Haleluya. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan di tempat ini dengan kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan yang baru yang senantiasa Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Mari sore hari ini kita mau bersepakat bersama-sama untuk kita senangkan hati Tuhan melalui setiap pujian kita, penyembahan kita, dan mari kita bawa hidup kita yang terbaik sebagai persembahan kita bagi Tuhan. Mari buka hatimu menyembah Tuhan sore hari ini. Mari nyatakan syukurmu di hadapannya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami rindu membawa hidup kami yang terbaik sore hari ini Tuhan. Untuk kami menyatakan kasih kami kepada Engkau Yesus. Untuk kami mengucap syukur buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan setiap kami berjalan sendiri Tuhan. Anugerah-Mu senantiasa mengalir Tuhan kami alami. Kami rasakan hari lepas hari menuntun setiap kami. Terima kasih. Sukacita mengalir, damai sejahtera di dalam hadirat-Mu. Bawa kami terus mendekat, bawa kami masuk lebih dalam di dalam kasih-Mu Tuhan. Membawa hati yang mengucap syukur Tuhan atas karunia-Mu atas hidup kami. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Kasih setia-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami Yesus. Dan sore hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Allah kami yang kudus. Allah kami yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau siap memberkati setiap kami, menjamah dan memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus.
Kami Tuhan, kami menghampiri tahta kudus-Mu Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Kami masuk dengan hati sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu. Kami datang menyembah, ku sembah. Kami
yang semakin dikuatkan Tuhan saat kami menyembah Engkau Yesus. Ada iman yang semakin diteguhkan saat kami mengangkat tangan memuji Engkau. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang berkuasa. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ya ralabaya sekian ral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 abaya se. Ku akan Engkau Yesus. Kami memandang kemuliaan-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari angkat tangan menyembah, Dia katakan. Segala pujian penyembahan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami yang rindu, kami mau datang di hadirat-Mu Yesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang bekerja, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang lemah, menghiburkan setiap hati kami yang susah. Bahkan ketika kami datang dengan segenap iman kami yang sakit, beroleh kesembuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat di dalam penyembahan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Yesus, mengagungkan, memuliakan Engkau di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mempersembahkan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya, Engkau yang bersuka cita, mari katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita Yesus. Haleluya. Mari berikan jabat tangan samping kanan kiri kita bagi saudara-saudara kita. Haleluya. Haleluya. Di Allah yang setia di dalam hidup kita. Amin.
Dia sumber segala berkat di dalam hidup kita. Layak kita terima, naikkan pujian yang terbaik bagi Dia, Yesus Kristus. Sang kasih setia yang tiada pernah berubah. Mari bersuka cita bersama-sama, nyatakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Segala satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari terima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami merasakan anugerah yang sempurna dari-Mu, Yesus. Haleluya. Segenap hati kami memuji Kau, Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan mengalir, bersedia bagiku. Katakan segala satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari terima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kami percaya, Yesus, Engkau adalah sumber berkat kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu memuji Dia, katakan segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan penuh iman pujikan segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Kau yang merasakan berkat Tuhan, pujikan pujian ini dengan sukacita. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Kau sanggup, Yesus, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus, kami bersyukur Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami, Yesus. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Anugerah Tuhan itu besar bagi setiap hidup kita orang percaya, amin. Ketika mungkin Tuhan izinkan kita ada di dalam kekurangan ataupun mungkin di dalam kelimpahan, biarlah hidup kita terus percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Bukan berdasarkan pekerjaan kita, bukan keluarga kita, bukan usaha kita menaruh pengharapan kita. Tetapi Dialah satu-satunya sumber berkat kita, di mana kita harus terus berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memeliharakan setiap hidup kita. Mari kita mau bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan yang terus dinyatakan atas setiap kita. Sebab Dia memberkati kita supaya kita juga bisa menjadi berkat. Haleluya Yesus.
Ajar kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Rasakan kasih setia-Mu mengalir Yesus. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami pikirkan, Kau yang menyediakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Kau Tuhan yang mengerti setiap kami Yesus. Dan kami percaya segala yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata Tuhan. Mari sekali lagi kita mau sama-sama bangkit berdiri dan nyatakan bersama. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan.
ada beserta dengan kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang perkasa Tuhan menopang seluruh hidup kami. Bersyukur di hadapan-Mu Yesus, sebab Engkau senantiasa ada berserta dengan kami Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya apa yang ada dalam hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Untuk itu sore hari ini terus kami membawa hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bentuk setiap kami dan berfirmanlah bagi kami, sehingga kami hidup berpadan dengan Injil Kristus dan kami menjadi jemaat yang terus disempurnakan di dalam Engkau. Untuk itu berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh bersyukur kalau sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Saya melihat ada beberapa jemaat yang dari luar kota boleh hari ini ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga melihat ada beberapa saudara kita yang sudah lama tidak beribadah karena pandemi dan hari ini boleh bersama-sama dengan kita, semuanya karena kemurahan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan masuk di dalam bulan yang baru, di mana sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengalami kesehatan di dalam keuangan kita. Jadi kita mengalami keuangan yang sehat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita? Berapa banyak di antara kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Amin. Ayat ini adalah sebuah ayat kesukaan bagi kita, di mana kita mengambil bagian ini bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita di dalam keterpurukan kita, dalam pergumulan-pergumulan kita. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang yang lupa bagian yang atasnya, yaitu di sana katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan data dari Kementerian Agama, saudara, tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat drastis. Peningkatannya cukup banyak dan salah satu penyebab utamanya adalah karena masalah keuangan. Kita tahu masa pandemi keuangan kita mulai menurun, ada banyak kita yang kehilangan pekerjaan, ada banyak kita mengalami kesusahan di dalam usaha-usaha kita. Dan keuangan menjadi salah satu penting rupa-rupanya di dalam hidup keluarga kita. Dan ada banyak keluarga mengalami perceraian karena keuangannya tidak sehat, dan kita rindu bahwa kita sebagai orang percaya yang kita adalah umat Tuhan yang diberkati. Satu bagian yang menjadi PR bagi saudara dan saya adalah bahwa kita mengelola keuangan kita sehingga keuangan kita menjadi sehat. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan perhatikan juga di dalam Lukas pasal 12. Satu perumpamaan yang indah di mana kita akan belajar dari perikop ini salah satunya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian itu yang mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya melimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat yang ke-19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendapat beberapa hal penting di dalam perikop ini. Sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 sampai di dalam ayat yang ke-18, di sini adalah sesuatu hal yang baik yang orang itu miliki, di mana dia mengerti bahwa tanah menghasilkan hasil yang melimpah-limpah, dan hasil yang melimpah-limpah itu harus dikelola dengan baik. Maka di dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana, apa yang harus aku perbuat? Dan selanjutnya ayat itu berkata, aku akan menyediakan tempat di mana aku dapat menyimpan hasil itu. Lalu ia mulai berbuat
Lalu dia mulai melakukan yang namanya merombak lumbung-lumbung, mendirikan yang lebih besar, serta menyimpannya. Tetapi ada sesuatu yang menjadi tidak sehat kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Sementara berkat itu menjadi banyak, berkelimpahan, dan dia menyiapkan apa yang sebetulnya menjadi bagian yang benar, di mana dia menyiapkan tempat yang baik untuk berkatnya. Tetapi ketika dia memiliki cara pandang yang tidak benar berkaitan dengan berkat itu, maka di dalam ayat yang ke-19 dia berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap hati di mana mulai merasa hanya kita ini sekarang sudah diberkati limpah-limpah. Ini waktunya kita menikmatinya, bersenang-senang, makan, minum, beristirahat, tidak perlu kerja lagi, saudara. Betul ya? Ayat tadi mengatakan seperti itu. Tetapi di dalam kebenaran firman ini kita mendapati bahwa sesungguhnya kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap keuangan kita, dan kita harus membangun keuangan kita, berkat yang Tuhan limpahkan atas kita itu dengan cara-cara yang sehat, di mana kita bisa memastikan bahwa keuangan kita adalah keuangan yang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kehidupan orang ini menjadi tidak sehat? Bukan tidak sehat secara jasmani, tetapi berbicara tentang berkatnya menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena semuanya hanya untuk dia. Dia nikmati, dia punyai, dia banggakan, dia buat hanya bersenang-senang. Dalam hidup setiap kita pun, berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kita, kita harus mengelolanya dengan baik. Keuangan yang sehat dimulai dari sebuah sikap hati. Bagaimana kita mempercayai dan kita sadar bahwa kita ini pengelola. Semuanya milik Tuhan, kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan kita dan keluarga. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sepanjang 1 bulan kita akan berbicara bagaimana keuangan kita, ada beberapa unsur di dalamnya. Di sana ada yang namanya benih, di sana ada yang namanya roti. Di sana ada cara-cara, ada nilai-nilai yang harus kita bangun di dalam kehidupan keuangan kita, sehingga keuangan kita menjadi sehat. Nah Bapak Ibu, yang pertama bagaimana kita memiliki keuangan yang sehat? Alkitab kita mencatat, kita harus menjaga diri supaya kita jangan menjadi hamba uang. Perhatikan di dalam ayat yang ke-13 bagian 5b. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Kita dikuasai oleh uang. Kita dipengaruhi begitu kuat dengan uang. Kalau kita menjadi satu pribadi yang memprioritaskan uang, maka saudara, kita akan tinggalkan segala sesuatu termasuk di dalamnya kebenaran. Yang penting aku punya uang. Uang sudah menjadi satu pribadi yang mengatur hidup kita, sehingga kita tunduk kepada uang dan kita tidak tunduk kepada Allah. Orang yang dikuasai atau orang yang sudah menjadi hamba Tuhan, ciri-cirinya adalah bahwa dia tidak memprioritaskan Tuhan melalui harta benda yang dia punya, dan dia menghalalkan segala cara untuk uang. Hari-hari ini, saudara, banyak tawaran-tawaran untuk membawa kita terikat di dalam kebiasaan yang namanya hedonisme. Beli. Termasuk salah satu hal yang dipakai untuk melakukan sebuah penjualan adalah beli sekarang bayarnya nanti. Gampang, saudara.
Orang didorong konsumtif, orang didorong untuk wah, orang didorong untuk memiliki apa yang sebetulnya dia tidak miliki. Beli sekarang, bayarnya nanti gampang. Lama-lama ketika kita tidak menyadari bahwa kita tidak boleh diatur dengan keuangan, kita disetir. Kalau kita tidak punya uang, kita menjadi khawatir yang berlebihan. Atau kita terobsesi untuk kita memiliki uang yang banyak, sehingga kita melakukan banyak cara. Menipu, saudara. Mencari dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Artinya uang itu sudah mengikat kita, memperhamba kita, untuk membawa kita terjerumus di dalam dosa. Karena kaitan dengan uang. Berapa banyak orang-orang kalau kita perhatikan, anak-anak muda, karena temannya pakai HP bagus, pakai baju bagus, pakai motor bagus, saudara, mereka berusaha mengejar hal itu dan mereka mulai tinggalkan kebenaran. Ada yang maaf kata, saudara, dia mau sama om-om, dia mau merendahkan dirinya hanya untuk sekedar uang. Kalau itu sedang terjadi atas hidup kita, hati-hati. Kita ini sedang diperbudak oleh uang. Uang menjadi raja kita. Uang menjadi satu hal yang mengatur hidup kita, yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Hati-hati. Hal ini tidak hanya di kaum wanita, kaum pria juga banyak, saudara. Kaum pria juga banyak. Mau sama tante-tante. Yang parah lagi, laki-laki mau sama om-om. Waduh, ngeri, saudara. Miris kalau saya baca. Hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Kesenangan sementara. Kita harus menjadi umat Tuhan yang mengerti akan hal ini. Jangan menjadi hamba uang. Tetapi kita menguasai sedemikian sehingga kita ini menjadi raja atas keuangan kita. Kita punya kemampuan untuk mengatur, kita punya kemampuan untuk mengelola, kita punya kekuatan, punya daya untuk mengembangkan uang yang kita atur, bukan kita yang diatur uang. Ketika kita diatur oleh uang, maka kita ini sudah terjerembab menjadi orang yang diperbudak oleh uang. Yang kedua, supaya kehidupan kita sehat, kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Ibrani pasal yang 13, masih di dalam ayat yang kelima di sana katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, seringkali orang salah. Kesusahan sehari Pak, kan untuk sehari. Nah ini saya sedang dapat berkat yang besar hari ini, ya sudah dicukupkan untuk hari ini. Besok enggak tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konsep mencukupkan ini bukan hanya mencukupkan hari ini, tetapi juga mencukupkan apa yang kita perlukan di masa yang akan datang. Ada banyak orang hanya berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oh ya, aku hari ini diberkati melimpah-limpah, duitku banyak, gajiku besar. Kan katakanlah cukupkanlah. Ya tak cukupkan segala keperluan saya. Tetapi tidak ingat bahwa besok, bulan depan, tahun depan, ada hal yang harus kita cukupkan. Maka ketika kita tidak menyadari akan hal itu, kita akan mencoba menghabiskan apa yang kita punya. Saya mau berkata, sebanyak apapun uang kita, itu tidak bisa menutup semua keinginan kita dan kebutuhan kita. Percaya sama saya. Anda hari ini mendapat gaji 4 juta sebulan, kalau Bapak Ibu hitung, kebutuhan, keperluan, dan keinginan lebih dari 4 juta. Anda punya uang mendapatkan gaji 10 juta bulan ini. Kalau Bapak Ibu hitung kebutuhan,
keinginan lebih dari 10 juta. Makanya kenapa kita harus belajar mencukupkan diri kita. Artinya kita harus mengelola, kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga keuangan kita itu menjadi efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Itu cara mencukupkan. Misalnya satu contoh, hari ini aku hanya punya uang 10.000. Bisa enggak uang 10.000 itu atau uang 20.000 yang untuk hidup kita bersama keluarga itu dalam satu hari itu menjadi efektif dan efisien? Bisa. Coba kalau misalnya, Bulis, ini uang 20.000, tolong ibu dan anak-anak dipersiapkan makannya, kebutuhan makannya dari pagi sampai malam. Bulis kemudian gini, wah uang 20.000, cocok ini. Beli beras 2 liter, yang 1 liternya 9.000. Kalau 2 liter berarti 18. Kemudian, terus yang 2.000 untuk apa? Beli garam. Jadi makan pagi. Bu, makan pagi, apa? Karena kita harus mencukupkan diri kita, maka makan pagi nasi sama garam. Sore, siang makan nasi sama garam. Sore makan nasi sama garam. Efektif enggak? Kira-kira kalau ibu-ibu punya uang 10.000, 20.000, saya percaya, oh keluargaku 4. Kalau 1 liter beras itu bisa untuk berapa orang kira-kira, Bulis? 7-8 ya? 7-8 orang. Nah, itu dengan porsi yang gede. Bagaimana mencukupkan? Mungkin beli beras hanya 1,5 kilo atau 1,5 liter. Kemudian beli bayam 3.000, beli tempe 3.000. Betul? Lebih efektif yang mana? Lebih efisien yang mana? Jumlahnya sama, kebutuhannya sama. Tetapi lebih baik yang mana? Lebih baik biar kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Yuk kita puasa mutih, makan pagi nasi sama garam putih semua, saudara. Siang makan nasi sama garam lagi. Kenyang iya. Lepas hari, saudara, tensi kita naik. Sama-sama 20.000 yang dikelola, diusahakan, dicukupkan. Mencukupkan ini bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi kualitasnya. Apakah dengan uang 20.000 itu menjadi lebih baik makan nasi, sayur bayam, tempe goreng, lombok beli 500, lombok sama bawang diulek, pasti lebih efisien. Itu berusaha mencukupkan. Bapak Ibu, berusaha mencukupkan juga berarti berbicara juga selain efektif, efisien, mencukupkan itu artinya kita berusaha apa yang dibutuhkan hari ini dan apa yang dibutuhkan besok menjadi satu prioritas untuk kita mengerjakannya. Beberapa hari yang lalu anak saya sempat bertanya, "Pak, sebetulnya kalau keluarga kita dengan keluarga Pak A, dengan keluarga Pak B, itu kayaknya kalau tak lihat loh Pak, itu berkatnya banyak keluarga kita Pak. Tapi kenapa kok kita ini tidak seperti mereka?" Saya tanya, mereka yang seperti apa? Tiap hari makan di rumah makan, makan di kafe, makan di sini, makan di situ. Yang lain lagi, dia beli ini, dia beli itu, dia beli ini, dia beli itu. Kemudian saya berkata, kenapa kita tidak sama dengan mereka? Karena kita masing-masing harus mampu menetapkan tingkat
kehidupan kita mau seberapa. Karena masing-masing ada tujuan, ada mimpi, ada cita-cita. Papa melakukan semuanya itu supaya engkau terjamin sekarang, besok, tahun besok, 3 tahun lagi hidupmu terjamin. Maka kami, papa dan mama, mengatur mengelola keuangan sedemikian rupa. Oh, gitu ya Pak? Contohnya Pak, contohnya. Oke, contohnya. Saat kamu kuliah, berapa puluh juta Papa harus keluarkan? Dan itu bukan berkat di dalam tahun itu, tetapi kamu bisa kuliah, Papa bisa biar baik, bisa menyelesaikan uang gedungmu, karena Papa belajar mencukupkan sejak kamu SMP, SMA, kamu sekarang kuliah. Dan ketika kamu kuliah, apa yang belajar dicukupkan dari hari ke hari, itu bisa mencukupkan kamu kuliah hari ini. Anak saya baru mantuk-mantuk. Oh gitu ya Pak? Iya. Dia ngerti. Kita perlu Bapak Ibu mencukupkan diri, dan kita perlu mengajar keluarga kita untuk belajar mencukupkan diri. Anak-anak kita harus bawa mereka memandang masa depan, membawa mereka menyadari bagaimana mereka harus belajar mencukupkan diri untuk hari ini dan mencukupkan diri untuk hari esok, supaya apa yang baik dapat mereka nikmati. Meskipun kadang-kadang harus terus belajar menguatkan, harus belajar untuk mendorong, harus belajar untuk membawa mereka menerima keadaan. Anak saya mulai mantuk-mantuk. Betul? Jadi dia bilang, oh iya ya Pak, ya. Ya memang kita berbeda. Ya berbeda. Dalam hidup kita harus berusaha untuk mencukupkan apa yang ada di dalam hidup kita. Bukan pelit. Sekali lagi, bukan pelit. Tetapi bagaimana mencukupkan diri. Membuat keuangan kita menjadi efektif dan efisien. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita melakukan hal itu dalam keuangan kita? Pak, uang saya kan sedikit. Justru karena uang kita sedikit harus kita buat efektif dan efisien. Mana yang harus bisa kita pakai untuk melipat gandakan berkat Tuhan atas hidup kita? Apa yang harus kita tabung? Apa yang harus kita usahakan untuk mendapatkan satu keuntungan melalui berkat yang ada dalam hidup kita? Punya uang 500.000 dibuat menjadi payek, 500.000 bisa menjadi berkat yang lebih besar untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak kita. Hari-hari ini mari kita belajar mencukupkan. Yang ketiga, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami keuangan kita sulit, keuangan kita belum pulih seperti sedia kala. Tetapi percaya bahwa Tuhan tidak sekali-kali akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan adalah penolong kita. Percaya hari ini. Pokoknya kalau kita mau bergerak, kita mau berusaha, saya yakin percaya kok. Apa yang kita usahakan, Tuhan berkati menjadi berkat atas hidup kita. Kalau kita menerima apa yang baik daripada Tuhan, tetapi kita tidak mengelolanya dengan sungguh-sungguh, maka apa yang baik itu akan menjadi hilang. Hari ini satu bagian yang harus kita tahu, mungkin kita dalam keadaan kekurangan, mungkin hari ini kita dalam keadaan kesusahan. Mari percaya, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Saya mengajar anak-anak saya, kamu kalau butuh apa-apa, belajarlah berdoa dulu. Papa ngalami ketika Papa membutuhkan sesuatu, Papa berdoa. Dan itu mendapatkan. Kesukaannya bukan untuk Papa. Berkatnya juga bukan untuk Papa, tapi juga untuk kita, satu keluarga. Belajar berdoa, andalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan itu adalah penolong kita.
tak ajar saudara, untuk apa? Percaya pemeliharaan Tuhan. Sehingga mereka memiliki pengalaman indah bersama Tuhan. Berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara. Kita tidak akan bisa menjadi satu pribadi yang memiliki keuangan yang sehat kalau kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita nikmati, apa yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan. Bukan semata-mata karena kemampuan kita, karena pekerjaan kita, karena posisi kita. Bisa saja saudara punya gaji besar, tapi kalau Tuhan tidak menyediakan tempat yang baik, uang yang mengalir banyak, bisa dengan mudah hilang. Pes. Tuhan kirimkan belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat atas hidup kita. Habis. Tetapi kalau kita belajar, percaya akan pemeliharaan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kasih karunia Tuhan atas hidup kita akan menjadi melimpah. Dan kita akan mengalami hidup berkelimpahan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini mari kita bawa hidup kita sungguh-sungguh. Sementara kita akan menyiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus. Saya rindu bahwa perjamuan kudus mengingatkan kita kalau Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Apalagi hanya berbicara tentang makanan dan minuman. Berbicara tentang kebutuhan kita. Tuhan, tangannya tidak kurang panjang menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam mendengar seru kita. Untuk itu mari kita pergunakan kesempatan ini untuk kita kembali mengingat bagaimana sesungguhnya Tuhan melimpahkan apa yang baik atas hidup kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Sementara kita memujikan pujian ini, sadari bahwa hidup kita ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan saja. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama, membawa roti dan anggur dan siapkan hati. Masing-masing kita menguji diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami punya, hati sebagai hamba. Kalau hari ini Engkau mengajar kami untuk kami mulai membangun keuangan yang sehat dalam hidup kami. Kami tidak menjadi hamba uang. Kami mau menghambakan diri di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, perjamuan kudus sore hari ini adalah lambang pernyataan iman kami bahwa kami miliknya Tuhan. Kami terpelihara di dalam Engkau. Dan kami mendapatkan kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Untuk itu kami datang kepadamu sore hari ini. Kami menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk menerima yang terbaik, yaitu pengampunan dosa, kesembuhan, dan mujizat atas hidup kami. Malam hari ini, Engkau melayakkan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti di tangan kananmu dan letakkan anggur di dadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati roti dan anggur yang ada di dalam tangan seluruh sidang jemaat-Mu, baik mereka yang ada di tempat ini maupun ada di rumah mereka, yang dalam keadaan sakit, yang mungkin hari ini terbaring. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah barang siapa yang menerimanya percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Dan Engkau Tuhan yang memberikan pengampunan dosa, maka kasih karunia dan mujizat yang ada di dalam perjamuan kudus terjadi atas hidup mereka, bekerja sempurna sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan sesuai dengan iman kami kepada Tuhan. Untuk itu sekali lagi aku memberkati roti dan anggur, biarlah tercurah atas hidup kami segala kasih karunia dan kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya bahwa roti ini lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini lambang dari darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya berkat perjamuan kudus mengalir melimpah atas kami. Kami yang terikat, kami yang terbelenggu dosa dilepaskan dan dimerdekakan. Kami yang sakit disembuhkan. Dan kami mendapatkan persekutuan yang baru bersama Tuhan. Kami mengalami kehidupan yang baru. Karena kami percaya sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang atas hidup kami. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menikmati kasih kemurahan Tuhan yang baru. Terima kasih Bapak. Biarlah malam hari ini kami boleh terus dibangun di dalam Engkau, terus semakin bertumbuh di dalam kasih kami kepada Tuhan, cinta kami kepada Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan, dan kami hidup di dalam berkat anugerah Tuhan dan hidup kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang berkati sekali lagi berkata, amin. Silakan.